Bapak Ibu, irah-irahan renungan sabdanipun Allah ingkang menika basa Indonesianipun melayani dengan sungguh. Basa Jawane nek korek-korekon itu lelados kanthi umum. Tiyang ingkang purun lados niku mun sae niku. Kok ana wong Kristen gelem pelayanan. Niku miturut kula. Niku luar biasa sae niku. Ananging Gusti ngersakaken bilih enjang menika kula njenengan boten namung ngelados. Nek wonten imbuhanipun, wonten tambahipun. Inggih menika lelados kanthi tumen. Oh nek ngoten berarti ana wong sing lelados ora tu. Pramila enjang menika kula njenengan demontaken. Menawi kula panjenengan diaken Gusti dados piranti kagem kamulyanipun Allah, monggo lelados kanthi tumemen. Katanya Tuhan mau melayani itu baik Tuhan, aku melayani kok malah salib sing tak tampa. Banyak orang Kristen masih punya pikiran kalau dia melayani Tuhan, dia akan mendapatkan berkat yang wah dalam hidup. Konsep pikir, pola pikir, gaya pikir, pemahaman pikir yang seperti itu enggak ubahnya seperti yang saya ceritakan di depan tadi kan. Berlomba-lomba mencari kebaikan, berlomba-lomba melakukan kebaikan supaya dapat apa? Kita berlomba-lomba pelayanan, yuk pelayanan supaya kita nanti naik pangkat. Yuk pelayanan supaya kita diberkati Tuhan. Yuk pelayanan supaya kita damai sejahtera hidup keluarga kita. Banyak orang Kristen berpikir bahwa gelem pelayanan harapannya untuk sesuatu. Dokuran pelatosan harapannya nanti dikira dapat sesuatu. Nggih, dapat sesuatu dan sesuatu itu harus saya bilang pagi ini. Sesuatu yang jenengan dapatkan ketika melayani adalah apa? Salib, Pak. Jenengan nanti mireng lagu niki mboten? Saya ingat lagu awak niki. Debien aku nyapani salib dan sapa Gusti atiku dadilan sedih petenge atiku ora karuan. Ada yang tahu lagu itu? Kaya ngapa rasane nampa salibe Gusti kaya ora kuat meh wae aku mutun ora kuat rasane ning aku kepacut tresno Gusti Yesus. Jangan berpikir pelayanan dengan diberkati melimpah ruah dengan banyak hal yang baik, Pak. Orang yang melayani yang dia dapatkan adalah salib. Karena berkat-berkat yang jenengan pikirkan itu sudah diberikan Tuhan jauh sebelum kita mau dipakai Allah melayaninya. Amin. Yang Anda pikirkan, yang Anda harapkan itu sudah Allah berikan jauh sebelum kita mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi kalau orang Kristen masih punya konsep melayani supaya diberkati, pagi ini saya mau rindu kita semua bertobat di hadapan Allah. Tobat. Jangan masih rindu melayani supaya hidup jenengan diberkati. Sudah diberkati, Pak Bu. Hidup jenengan sudah diberkati. Makanya pelayanan itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah.
Makanya di tengah-tengah perjalanan pelayanan kita, mau ada mujizat mau enggak, suka-sukamu Tuhan. Aku mau melayani Tuhan sebagai rasa syukurku kepada Allah yang sudah memberkati saya dengan sedemikian sempurnanya. Amin. Dengan diberkati Tuhan. Jadi jangan berpikir dengan melayani supaya diberkati, ya. Itu salah kaprah Bapak Ibu. Nanti baik sedulur kula jenengan iku wae. Aku minta apa bentuk. Kita enggak kayak gitu. Nek gak antuk terus gak minta apa kan? Kita sudah dapat berkat Tuhan sudah kita dapat. Makanya kita melayani Tuhan supaya wujud. Oh, haleluya, terima kasih. Kalau bukan karena berkat-berkat itu, Bapak Ibu, banyak orang gak kuat melayani Tuhan. Serak bayaran, adanya kan, terus bayaran mana? Salah tiba itu, bener ya di alam. Enggak, Bapak Ibu majelis, masih siap dari majelis. Salib udah langsung dinantang Mas. Kenapa? Karena orang-orang yang melayani Tuhan pasti akan memuliakan nama Tuhan lagi. Hanya satu oknum yang gak senang nama Tuhan dipermuliakan. Cinta ini Pak? Si Julik, si jahat, iblis. Makanya dengan berbagai macam cara dia akan menjegal kita, menghentikan pelayanan kita, supaya kita lumpuh, nggak usah melayani Tuhan. Itu kita dengan ingat. Wong Kristen sing berpirah dalam pelayanan yo ketok wapi ku. Tapi sing pelayanan tenanan salipe. Abote ora karuan. Tujuan itu siapa? Supaya kita lumpuh. Kalau nggak ada orang Kristen yang melayani Tuhan kan the end, alias tamat, game of tok. Setan itu berhasil. Saya bilang ke anak saya di Kisnang ini selalu, kamu kuat di sini. Amin. Kamu masih muda. Masa kamu masih panjang. Salibnya kita macam-macam. Mbak Api itu salibnya ya berat. Tapi terserah Bapak Ibu mau pikul salib itu sampai akhir atau enggak, itu bukan urusan saya. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menyampaikan bahwa kita semua pikul salib kok. Jangan pikir saya nggak pikul salib. Sama Bapak Ibu. Kalau bukan karena kasih anugerah Allah, berkat-berkat Tuhan yang besar tapi yang sudah saya terima, ngapain pelayanan? Capek dulu. Nek capek rogo sih, nek tilem terus berkeset di bahaya. Bareng-bareng kan musuh. Suat dulu, berdadak orang itu kan. Bareng itu sober nih Mbak. Nek kesel lagi nih Pak Bu. Dipuji tirai so. Mari kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Kita sudah mendapatkan berkat. Kebahagiaan orang-orang yang gak melayani Tuhan itu saya yakin semu dan hatinya ada kekosongan. Tapi kita meskipun berat dari Gusti, ingatlah satu lagu mengatakan demikian. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji. Kenapa? Melayani Tuhan itu berat begitu. Ning Tuhan menyertai dengan dan saya dan kita semua. Amin. Tuhan gak pernah janji jalan selalu rata, kadang aja banyak lubang kayak jalan pantura kan. Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Wow. Kan dengan kekuatan pada kita semua. Jangan gentar dengan salib yang ada. Dengan mau tak kasih tahu berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan.
Tolong bacakan Mas Eko ayat 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekakan dengan kain yang berikat pada pinggangnya. Amin. Terima kasih Mas Eko. Bapak Ibu, tiang sing ngelapi sikile tiang niku wong sing pripun sih? Tenaga Jawa niku mawon. Kok ana wong kok ngumbah sikile wong. Sikile ya tipak beduk. Bakar ngedak. Kotoran ayam dan kok wonten tiyang gelem misu. Kira-kira pangkate napa wong niku sing misu niku? Orang. Seandainya Mas yang tak minta tolong untuk mengubah sikil saya, berarti diamannya saya dia. Bawah. Dia ada orang Yahudi. Orang yang membasuh kaki itu hanya dilakukan oleh para budak niku pembantu itu Jomos itu kacau. Tuhan memposisikan dirinya seperti itu demi para murid, demi panjenengan semua, demi saya. Tuhan gak mempertahankan keagungan. Dia merendahkan dirinya. Dia merendahkan hatinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat panjenengan semua dan saya. Berkat yang kita terima dari Tuhan adalah di mana Tuhan kita yang penuh kuasa itu melayani kita lebih dulu. Ini kemarin kita bahas. Tuhan memberikan pelayanan yang terbaik buat kita dan saya. Itu berkat pertama. Orang Gusti Allah ning alam padang iki gelem ngelapi sikile umat. Mung Gusti Yesus rasan. Dia melayani kita lebih dulu. Berkat selanjutnya ayat 8. Om Rindu baca. Ayat 8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Iya, apa artinya Pak? Kalau Tuhan nggak membasuh kakinya Petrus nggak layak jadi bagian daripada persekutuannya Tuhan. Artinya di luar Tuhan. Artinya nggak ada bagian keselamatan di dalam Tuhan. Artinya nggak ada kasih karunia untuk Petrus kalau Tuhan nggak ngebasuh kakinya. Ketika kita dibasuh Tuhan dengan darahnya, itu berarti kita adalah masuk dalam hitungannya Tuhan. Kita masuk di dalam persekutuannya Tuhan. Kita ada hubungan dengan Tuhan. Kita masuk dalam kerajaan Allah. Berkah cilik napa gede nih? Menurut jenengan niki berkah dibandingno sak miliar gede pundi sih? Berkah ayat 8 ini loh. Bagian di dalam kerajaan Allah dibandingkan 2 miliar saya enggakkan. Agung pundi Pak Bu? Kasih ngomong melayani Tuhan supaya diberkati. Wale kita. Berkat-berkat sudah diberikan Allah yang luar biasa kepada kita. Makanya kita melayani Tuhan lebih sungguh karena berkat-berkat besar
sudah Tuhan berikan kepada saya dan panjenengan. Kita masuk dalam komunitasnya Allah. Kita masuk dalam sebuah hubungan dengan Allah. Kita masuk dalam kerajaan. Kalau paringi ngertos malih nggih berkat menapa sing campur kula jenengan tampi matemah kula jenengan kelawates kanthi tumemen minangka ucapan syukur kula jenengan. Ayat 10 pembenan baca dulu. Ayat 10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Tidak semua artinya menunjuk kepada ada satu murid yang mau menyerahkan kepada Tuhan. Artinya para murid yang 11 dalam kondisi keadaan kudus. Siapa yang menguduskan? Yesus. Coba lihat jenengan. Saya juga sering melihat diri saya. Jenengan ngocong, lihat dirimu di cermin. Seberapa banyak dosa yang pernah kita lakukan. Yang mungkin istrimu nggak tahu, suamimu nggak tahu, anak-anakmu nggak tahu. Ya mungkin orang-orang lain nggak tahu. Bercermin di situ, ya jangan tulis kira-kira kertas HPS ini cukup betul kita menulis dosa-dosa pulau jenengan. Cukup betul HPS atau orang lain mah. Tapi Tuhan kudus, Tuhan suci. Saya jenengan sudah dilayakkan. Ini berkat yang luar biasa. Seringkali kita pengennya berkat itu duit sak koper napa? Nggih lha mboten. Duit sak koper dengan kesucian hidup kita sebanding enggak? Enggak sebanding lah. Duit sak koper ditolak Tuhan untuk apa? Duit sak ini jenengan pada akhirnya tidak mendapatkan keselamatan. Buat apa? Mati ora digowo. Jangan pengen ngertos berkat apa lagi yang jenengan tampi Pak Bu. Ayat 12 Mas Abed baca dulu. Ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Bapak Ibu ayat 12. Ketika Tuhan membasuh kaki para murid, menurut jenengan, kakinya si Yudas Iskariot dibasuh apa mboten? Kita harus sepakat pagi ini. Menurut jenengan, ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, kakinya si Yudas si pengkhianat ini dibasuh betul? Bahkan dia Tuhan tahu loh, dia yang akan menyerahkan. Kenapa Tuhan masih membasuh kita? Artinya di sini adalah berkat pengampunan. Amin. Tuhan mengampuni kita semua. Pagi ini jam 8:10 apapun dosa jenengan, kalau jenengan minta ampun sama Tuhan, diberi pengampunan saat ini juga. Dibandingkan dengan duit 5 miliar, sebanding betul. Dengan bukan duit lah sekarang, tanah. Dengan tanah 20 hektar sebanding enggak? Seandainya milih tanah 20 hektar atau pengampunannya Tuhan, jangan milih undi.
mengampuni. Neng aku butuh 20 hektar Tuhan. Nanti dulu, nanti ada bagian. Saya mau jelaskan berkat-berkat yang kita terima dulu. Bapak Ibu, kalau jenengan beli motor baru, siapa yang beli motor baru? Pernah beli motor baru? Mas Nathan? Belum. Siapa yang pernah beli motor baru? Saya nggak pernah beli. Dibelikan ya? Gak aja pernah. Second ya Pak? Motor baru kan? Baru grace. Dapat bonus apa Pak? Helm. Kalian apa Pak? Roto-roto. Wong sing tuwas motor anyar untuk bonus helm kali. Jenengan pengen motornya apa pengen jaket atau helmnya? Banyak orang itu Pak, kepincut karo bonus. Aku bah motornya aku wis pengen Mas itu. Helmnya tak pakai Mas. Hadiah utama sudah kita dapatkan Pak. Pengampunan, kesucian, kasih karunia, penerimaan Tuhan. Tapi banyak orang Kristen mengabaikan itu. Dia minta helm dan jaket. Iku wong Kristen sing pripun menurut jenengan kok nambah ngomong aku. Paling bahasane ngoten lah Bu, Pak. Untuk hadiah utama Honda Jazz. Lah kok njaluk bonuse? Kit untuk wah piye iki aku seneng. Aku mau mobil PN udah PN. Aku njaluk kita iki wae. Banyak orang Kristen mau kepengen bonus kesehatan berkat jasmani, perekonomian itu bonus Pak Bu. Katok boten. Katot. Nek boten katot saya berhenti jadi pendeta di tempat ini. Kalau jenengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan, menjaga kekudusan jenengan. Bonus-bonus tadi katot, Pak Bu. Ada amin? Ya. Jangan mengejar bonus, Pak. Yuk jaga hadiah utama yang sudah Tuhan berikan. Makanya kita melayani bukan untuk bonus, no. Kita melayani lebih sungguh. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan hadiah utama. Makanya kita bersyukur. Hadiah utama plus bonusnya. Ada amin? Saya gairah udah gitu. Hati seni. Tak kesuwan lah Bapak. Sekali lagi sebagai hamba Tuhan, tolong jadilah orang Kristen yang berhikmat Pak. Jadilah orang Kristen yang cerdas. Ojo menggolek bonusnya dari Tuhan. Tuhan jangan buang. Jangan. Jadi mari kita melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Bukan untuk mendapatkan berkat, karena berkat-berkat itu sudah kita dapat. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sediakanlah hidup jenengan untuk dipakai Tuhan melayani Tuhan. Karena kita sudah mendapatkan yang terbaik, yang sempurna dari Tuhan. Kalau ada orang Kristen yang enggak mau melayani Tuhan, saya mau katakan pagi ini. Lalu. Apa? Berbeda minggu apa? Nah, terlalu, betul nggih? Yang dilele terlalu nih. Saya bersyukur belum cangkring 99,9% terlibat semua pelayanan. Amin. Ibu-ibu jadi MC dari apapun jangan semua terlibat. Paling tidak yang sepuh-sepuh mendoakan itu pelayanan. Di dalam keluarga jangan doakan anak-anak panjenengan, jangan sebagai anak dongan wong tuan itu pelayanan.
Pelayanan di atas mimbar gini gampang Pak Bu, bisa disetting. Saya sering bilang seperti itu. Hidup sehari-harimu itu loh pelayanan. Nama Tuhan dipermuliakan enggak dengan dirinya? Pas kerja, pas nyambut kamu, itu nama Tuhan dipermuliakan enggak? Jadi mari kita melayani dengan sungguh-sungguh. Yang pertama Bapak Ibu, kenapa kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Karena kita sudah mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Tidak untuk mendapatkan berkat Tuhan. Yang kedua apa? Kenapa kita harus melayani Tuhan? Menyatakan ya Rasulullah. Ayat 14-15. Dadi menawa aku iki kang dadi Gusti lan gurumu wis misui sikilmu, dadi kowe ya padha napa? Kewajiban. Wajib boten sunah nggih. Ngertos sunah nggih? Dan ini wajib, Pak. Dadi kowe ya padha kewajiban wisuh winisuhan sikil. Kadang 11. Awit aku wis menehi tulodo marang kowe supaya kowe kabeh uga nindakake kaya kang wis tak tindakake marang kowe. Mengapa kita harus melayani Tuhan lebih sungguh? Ayat 14, ayat 15 memberitahukan kepada saya dan panjenengan semua karena itu standarnya Tuhan, Pak. Boten standar TAan. Tuhan yang kasih standar bahwa orang Kristen harus melayani Tuhan seperti Kristus melayani para muridnya. Standarnya kalau dengan Gusti Allah. Boten badhe iki Mbak Toto, Pak Roman, boten standarnya boten iku. Gusti Allah nalika ngladosi para sahabat wajib ngoten niku. Wajib niku ngeten lho Pak Bu. Aan nggih utang ring sinten niku? Mas Wahyu. 20 juta. Aan wajib bayar mboten? Nek ora mboten tak bayar dalam Melayu. Kalau dadi DPO kan. Wajib niku ngoten niku. Standarnya Tuhan. Napa standarnya Gusti Allah? Monggo do ditingali standarnya Tuhan. Standarnya Tuhan itu adalah melayani dengan penuh kerendah hatian. Contohnya niku wau, ana guru, ana Gusti Allah kok urung ngwijiki sukune para sang. Itu bentuk kerendah hati. Mari do introspeksi dan menikah. Aku melayani Tuhan ini dengan penuh kerendahan hati atau kesombongan. Kalau masih ada kesombongan dalam diri kita, mari bertobat massal pagi ini. Kalau standarnya Tuhan supaya kita melayani dengan rendah hati ning kula jenengan kok gumunggung, monggo bertobat sareng-sareng. Itu enggak masuk standarnya Tuhan. Di SD Masehi itu standarnya masuk SD situ harus umur 7 tahun. 6 tahun mau masuk nggak bisa. Mungkin di SD yang lain pun sama. Nek dipaksakan kok sanake, Bu. Manut aturan pemerintah itu paling kepenak. Selama pemerintahan itu baik. Manut aturan Gusti niku nggih luar biasa kepenak. Ya udah melayani dengan belajar penuh dengan kerendahan. Itu standarnya Tuhan. Napa malih standarnya Gusti? Ayat setunggal nek kula waos niku Bapak Ibu. Tuhan mengasihi para murid-muridnya di dunia sampai selama-lamanya. Artinya Allah itu mboten ewah gingsir. Allah itu setia konsisten dari awal sampai akhir mengasihi para muridnya. Apakah kita juga pelayan-pelayan Tuhan yang setia kepada Tuhan? Atau ketika diberi tanggung jawab, aku tak mundur alon, aku ora iso kuwi kok.
Liyane wae ana sing luwih iso kok. Tuhan bisa memakai jemaat untuk menyatakan maksud. Saya mengimani Pak Bu, kalau saya dipanggil pelayanan di sini, yang manggil Gusti Allah apa jenengan sih? Tuhan memanggil saya melalui jenengan. Saya mengimani Pak Bu, terus-terusan mengimani bahwa saya di sini itu Tuhan yang memanggil. Orang karepku dhewe. Saya terus minta peneguhan Pak Bu. Apa benar Tuhan aku yang gulung cangkring itu Tuhan yang mau? Apa karepku dhewe prene bojoku wong ngene Tuhan? Tipis. Saya tahu proses pemanggilan pelita di sini tidak asal-asalan. Nek dongakno ora cukup 5 bulan, setahun lebih. Jangan ndonga bertelur di hadapan Tuhan, minta sama Tuhan. Aan masuk di sini. Mbok cocok murah. Nek kamu terus tahun iki. Standarnya Tuhan melayani dengan setia. Aku gak kantem Pak Bu. Jangan berpikir khotbah nembaki wong. Saya ketembak duluan. Kemarin malam saya ngomong ke anak saya, Dok, suatu saat kita pindah dari sini, siap deh. Masih hidup anak saya mana? Nangis. Kenapa deh? Nanti gak punya teman-teman sekolah minggu. Jujur. Dia mengatakan apa adanya. Dia sayang dengan teman-teman sekolah minggu. Kadang saya pun gak jadi hamba Tuhan yang setia. Saya ditabiskan di gereja ini di hadapan Tuhan supaya jemaatnya saya layani dengan sungguh-sungguh. Selama jemaat masih membutuhkan, saya akan mencoba untuk terus setia melayani di tempatnya. Mari kita setia dan tulus di dalam melayani seperti yang Yesus standarkan. Dia setia dan tulus. Penutup. Jadi kenapa kita harus melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh? Hanya 2 hal, kawan. Karena kita sudah mendapatkan berkat utama dari Tuhan. Amin. Yang kedua, karena kita harus memenuhi standarnya. Bapak Ibu, saya itu apa? Bahlin mesti duduknya di situ. Bahlin. Dari jemaat yang hadir ini sedikit sekali yang berubah. Bapak ini mesti di sana, Bapak. Baru sekarang di sana terus sama Basih, berdampingan di belakang, dekat jendela. Mbak Yati mesti di situ. Mbak Yatin di situ. Pak Toto di situ, berdiri di belakangnya. Itu mesti gitu terus. Tiap minggu. Itu pola, kebiasaan. Merubah pola ini sulit. Merubah pola itu gak gampang. Mas Santo ngolah ngalih, biasanya di tengah situ. Itu mesti rata kayak 5 tahun bumi. Iya dong. Itu telat tunggu kali bumi Mas. Biasanya orang tengah kok. Saya hafal Pak. Tempat dulunya Barus, biasanya nggak di situ Barus. Di situ Barus dekatnya Mbak Sabun biasanya. Nah nanti bertiga itu mbak-mbak kita itu kelompok di situ. Mbak Yun ajak di situ, nggak pernah terpisahkan dengan Eyang Kampung. Mbak Kampung dan Mbak Putri ini selalu bergandengan. Mbak Nur di belakangnya persis. Mbak Yono arang-arang di situ. Tadi belum keluar besar. Tapi ini pola. Dan ini susah diubah. Pak Agung biasa, Pak Agung ini pindah-pindah nih Pak Agung. Om Bayu mesti di situ. Ini pola yang sulit diubah. Ya memang begini. Nah, saya mau sampaikan, pola yang sering kali kita lakukan, sering kali nggak pas dengan konsepnya Tuhan. Kita harus mengubahnya walaupun sulit. Contohnya pola yang kita melayani itu adalah nanti bisa mendapatkan berkat. Ini pola di pikiran kita tuh kayak gitu Pak. Namun ubahlah pelan-pelan mindset kita, pola pikir kita.
Kita melayani itu adalah bentuk ucapan syukur karena kita sudah mendapatkan berkat. Ini gak mudah. Tapi itu pola yang harus kita ubah pelan-pelan. Melayani Tuhan supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Free will diberikan pada kita. Orang bebas, nggak bisa maksa dengan yuk pelayanan, maksa-maksa enggak. Tuhan saya nggak pernah maksa melayani kok. Jenengan nggak pernah dipaksa Tuhan toh. Tapi kehendak bebas diberikan. Mau melayani Tuhan, jenengan akan luar biasa merasakan damai dan sukacita. Kalau jenengan mau terus tidak mau melayani Tuhan, itu GHI jenengan. Semua kembali kepada Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan melalui apa yang menjadi perenungan saya, dan saya imani itu Roh Kudus yang menuntun saya untuk menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Gusti berkati. Kita tutup. Romo kasuwarken matur nuwun berkah karohane. Tetapi karohane ingkang sampun nuwuhi pasukman kawula. Matur nuwun Gusti. Ya pangapunten sedaya kekirangan. Sedaya kalepatan kawula ing wanci ini. Wonten ing Gusti Yesus kawula tutup. Haleluya.